Welcome to our channel. Berdasarkan laporan Bank Dunia bertajuk International Debt Statistics atau IDS tahun 2021, Indonesia menempati posisi ke-7 dengan hutang terbanyak di kelompok negara berpendapatan rendah dan menengah. Sementara di posisi pertama ditempati negara Tiongkok, kedua adalah Brazil, ketiga India, keempat Rusia, kelima Meksiko, keenam Turki, ke-8 Argentina, ke-9 Afrika Selatan, dan terakhir Thailand. Dalam konteks Indonesia, menurut laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia per Agustus 2021, posisi utang pemerintah mencapai 6.625,43 triliun rupiah atau setara dengan 40,85% terhadap produk domestik bruto atau PDB negeri ini. Nah, kira-kira pernahkah kalian bertanya-tanya negara mana sajakah yang sebenarnya menjadi pemberi utang terbesar bagi Indonesia? Apakah benar bahwa Tiongkok yang belakangan sering menghiasi topik pembicaraan utang Indonesia merupakan kreditur nomor 1? Mari kita bincang. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Singapura. Mungkin ini antara mengejutkan ataupun tidak. Namun faktanya, negara pemberi utang terbesar Indonesia bukanlah Tiongkok ataupun Amerika Serikat, melainkan sang tetangga Singapura. Mengutip data yang dirilis Kata Data, Singapura menjadi kreditur utang luar negeri atau ULN Indonesia terbesar dengan pemberian utang sebesar 63,9 miliar US dollar per Agustus 2021 atau setara dengan 901,64 triliun rupiah. Jumlah tersebut dikabarkan turun 8,4% dari posisi Agustus 2020 yang mencapai sebesar 69,8 miliar rupiah. Ya, kita semua tahu berkat kekuatan ekonominya, Singapura kini merupakan salah satu macan Asia. Bahkan negara yang memutuskan berpisah dari Malaysia di tahun 1963 ini dan merdeka tahun 1965 tersebut menjadi satu-satunya negara maju di kawasan Asia Tenggara. Dalam buku Demokrasi di Era COVID-19, Isu Persoalan dan Rekomendasi 2019 karya Warjito menjelaskan, Singapura bisa menjadi negara maju karena mampu mengembangkan kegiatan ekonominya tanpa harus memiliki sumber daya tambang. Artinya, negara dengan luas hanya 728,6 km persegi ini benar-benar mengandalkan sektor industri dan jasa untuk meningkatkan penghasilan negara. Alasan lainnya adalah karena sumber daya manusia atau SDM-nya yang unggul serta memiliki keterampilan. Dengan hampir tidak memiliki sumber daya alam, Singapura berhasil bangkit melalui kerja keras dan kebijakan cerdas yang menjadi salah satu tempat paling ramah bisnis di dunia. Amerika Serikat. Seperti diketahui, negara kreditor atau pemberi utang terbesar kedua Indonesia adalah Amerika Serikat setelah Singapura. Hingga Agustus 2021, jumlah utang luar negeri pemerintah Indonesia seperti dikutip Kata Data menembus angka 31,06 miliar US dollar atau setara dengan 438,26 triliun rupiah. Tidak bisa dimungkiri, negeri Paman Gober adalah kiblat utama ekonomi dunia saat ini. Ya, jawabannya karena perekonomian Amerika Serikat merupakan yang terbesar di dunia, ditinjau dari berbagai perspektif, mulai dari produktivitas, pengembangan riset dan teknologi, hingga inovasi. Pada tahun 2020, produk domestik bruto atau PDB nominalnya tercatat sebesar 20,94 triliun dolar Amerika Serikat, yang merupakan seperempat dari PDB nominal dunia. Selain itu, PDB berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja atau KKB-AS juga adalah yang terbesar di dunia dan merupakan 1/5 dari PDB KKB dunia. Fakta dan data tersebut salah satunya disebabkan oleh sistem ekonomi campuran yang dianut dengan pertumbuhan PDB yang stabil, memiliki tingkat pengangguran sedang dan tingkat penelitian serta penanaman modal yang tinggi.
Seperti diketahui, 5 rekan dagang utama Amerika Serikat antara lain Uni Eropa, Kanada, Tiongkok, Meksiko, dan Jepang. Jepang. Ekonomi pasar bebas dan terindustrialisasi Jepang merupakan yang terbesar ketiga di dunia. Setelah Amerika Serikat dan Tiongkok dalam istilah paritas daya beli internasional. Jepang kita tahu memiliki ekonomi yang sangat efisien, bersaing dalam area yang berhubungan ke perdagangan internasional. Membuatnya seperti dilansir Ekonomi Okezone, negara kreditor atau pemberi utang terbesar di dunia. Seperti diketahui didasarkan pada laporan Kementerian Keuangan Jepang seperti dikutip Japan Today per Mei 2020, Jepang memegang saldo bersih aset eksternal dipegang oleh pemerintah, perusahaan dan investor perorangan mencapai rekor tertinggi sebesar 364,53 triliun yen atau setara dengan 3,40 triliun US dollar. Maka wajar jika negara yang pernah menginvasi Indonesia ini begitu diandalkan pemerintah Indonesia. Dalam rilis seperti dikutip kata data, Jepang menjadi kreditor nomor 3 Indonesia per Agustus 2021. Jumlah tersebut mencapai 27,34 miliar US dollar atau setara dengan 385,77 triliun rupiah. Dari konteks ekonomi, kita bisa belajar bahwa pelaku ekonomi di Jepang terus berinovasi dan memiliki mental yang kuat. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak teknologi terbaru yang ditemukan dan berasal dari negeri Konoha ini. Tiongkok. Belakangan isu mengenai hutang luar negeri Indonesia seringkali dihubung-hubungkan dengan Tiongkok dan acap kali narasi-narasi yang dipakai bahwa negeri tirai bambu adalah pemberi utang terbesar. Hal tersebut salah satunya beredar di media sosial Facebook melalui sebuah unggahan menyebut bahwa Cina adalah pemberi utang terbesar untuk Indonesia. Dalam postingan tersebut bertuliskan, hutang terbanyak dari Cina Tiongkok, aset terbanyak dimiliki konglomerat Cina, Indonesia tinggal tunggu waktu jadi Indochina. Namun demikian, faktanya Tiongkok bukanlah kreditor nomor 1 bagi Indonesia. Laman Kominfo dalam rilis resminya juga menyangkal unggahan tersebut dan memberinya label hoax. Memang, Tiongkok masih menjadi salah satu pemberi utang Indonesia, namun bukan yang terbesar. Dalam rilis kata data, negara dengan ekonomi terbesar nomor 2 ini merupakan kreditor terbesar keempat Indonesia dengan total pinjaman mencapai 21,13 miliar US dollar atau setara dengan 298,14 triliun rupiah. Hong Kong. Sebagai salah satu pusat keuangan internasional terkemuka di dunia, di mana layanan berbasis jasa Hong Kong ditandai dengan pajak yang rendah, pelabuhan hampir bebas, dan pasar keuangan internasional yang baik, menurut Indeks Kebebasan Ekonomi, negara yang masuk ke dalam administrasi Tiongkok ini memiliki tingkat tertinggi kebebasan ekonomi di dunia sejak awal munculnya instrumen tersebut pada tahun 1995. Seperti diketahui, ekonomi Hong Kong termasuk sistem perbankan yang sehat. Hampir tidak ada utang publik, sistem hukum yang kuat, cukup cadangan devisa, anti korupsi ketat, dan hubungan dekat dengan daratan Tiongkok. Dengan PDB per tahun 2020 mencapai 346,6 miliar US dollar, Hong Kong bertransformasi menjadi negara penting buat Indonesia. Hal tersebut tampak dari utang luar negeri Indonesia yang diketahui berasal dari negeri ini. Mengutip data yang dimuat dalam laman kata data, Hong Kong menjadi kreditur terbesar kelima Indonesia dengan total pinjaman mencapai 14,84 miliar US dollar. Jika dirupiahkan, ini sama dengan 209,39 triliun rupiah. Korea Selatan. Selain film dramanya yang luar biasa serta mengguncang dada setiap kali ditonton, ada hal yang lain dari Korea Selatan yang juga banyak dijadikan panutan negara-negara lain di dunia. Ya benar, hal yang dimaksud adalah kemajuannya di bidang ekonomi. Bagaimana tidak, negara yang hanya berselisih kemerdekaan 2 hari dengan Indonesia ini
kini telah memiliki perekonomian yang jauh lebih besar daripada Indonesia sebesar 150%. Selain Tiongkok, Jepang, dan Singapura, Korsel dikenal sebagai macan Asia dengan perekonomian yang sudah begitu mapan dan terdapat banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang disegani dunia dengan kecanggihan teknologinya. Karena semua itu, bukan hal aneh jika negara ini turut membantu ataupun menginvestasikan pendapatannya di negara lain, termasuk Indonesia. Melansir laman Kata Data, Korea Selatan merupakan negara pemberi utang terbesar ke-7 buat Indonesia, di mana total pinjamannya sendiri mencapai 6,51 miliar US dollar atau sama dengan 91,85 triliun rupiah per Agustus 2021. By the way, pertumbuhan ekonomi Korsel yang sangat cepat membuat negara ini dikategorikan sebagai salah satu negara yang akan menguasai perekonomian dunia di grup Next 11. Itulah beberapa negara yang diketahui menjadi kreditur atau pemberi utang terbesar buat Indonesia. Lantas bagaimana kita mesti memaknai hutang luar negeri ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar.